Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. Welcome back in my channel HTP with your English teacher Mr. Don. Hello everyone. How are you today? Are you fine? Are you happy today? Alhamdulillah, if you good, if you fine, if you happy, I'm very happy to hear that. So me too. In here I'm glad and happy today. And by the way, today let's be going to a new material about the past tense. You can find in lesson 5 in your book. You can find at page lesson 5 at page 48. Okay, please you check in your packet book at page 48. The title or tell about the past tense. Okay, what is the meaning of past tense? Past tense, we talk about the past action or past activity. Okay, the sign of past you can find with the verb to, and the adverb you can use with yesterday or last night, last week, last month, last year. That means we talk about the past tense. You can use the past tense for talk about your story, like a legend story or myth. Alright, that talk or tell with the past tense. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini Mr. Don akan mengajarkan kalian berkaitan dengan materi baru yang ada di lesson ke-5. Di sana kita akan belajar mengenai bentuk past tense. Apa itu bentuk past tense? Past tense itu adalah membicarakan kegiatan yang sudah lewat atau masa lalu atau bentuk lampau. Nah, misalnya kalau kita hari kemarin pergi ke suatu tempat wisata, misalnya kita pergi ke floating market, maka ketika hari ini kita berbicara dengan teman atau menceritakan kepada teman, maka di sana kita menggunakan kalimat atau kata rumusnya past tense. Past tense dikenal dengan verb 2-nya. Jadi kalau kita ingin menggunakan rumus past tense, maka ingatnya verb 2. Apa itu verb 2? Verb 2 itu kata kerja bentuk kedua. Nah, dalam bahasa Inggris, kata kerja bentuk kedua itu terbagi dua. Ada yang beraturan, yang disebut dengan regular verb. Ada yang tidak beraturan atau disebut dengan irregular verb. Yang regular verb itu mudah sekali ya. Kalian tinggal menambahkan huruf E dan D di akhir katanya. Contoh, misalnya kata kerjanya cook. Cook, oke, memasak ya. Kemudian untuk past tense-nya cooked. Oke. Nah, cooked ini udah bentuk kedua daripada cook. Nah, digunakan untuk apa? Misalnya kalian ingin menceritakan bahwa kemarin ibuku memasak nasi goreng. Nah, kamu bilangnya my mother cooked. Nah, cooked karena verb 2. My mother cooked fried rice. Oke, ibuku memasak nasi goreng. Nah, waktunya boleh ditambahkan dengan kata yesterday karena yesterday merupakan keterangan waktu untuk past tense ya. Oke. Nah, sekarang kalian sudah bisa sedikit bergambar ya apa itu past tense ya. Past tense intinya adalah membicarakan suatu kegiatan atau peristiwa yang sudah lewat. Bisa kemarin, bisa minggu lalu, bisa tahun lalu gitu ya, bisa 1 bulan yang lalu. Nah, itu past tense namanya. Adapun rumusnya atau pola rumusnya, kalian tinggal mengingat seperti ini. Nanti Pak ada tulis sebelah sini ya. Subjek ya, kemudian verb kedua atau kata kerja kedua, kemudian objek.
Subjeknya apa? Subjeknya Ayu, Dewi, he, she, it, dan nama orang. Itu disebut dengan subjek. Nah, setelah subjek ditambahkan verb kedua atau kata kerja bentuk kedua. Oke. Kemudian setelah itu baru objek. Boleh ditambahkan di akhirnya adalah keterangan waktu. Yesterday, yang last night, last time, last week, last year, seperti itu. Nah, tadi sudah Pak Dono sampaikan kata kerja bentuk kedua itu ada dua ya. Ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Yang beraturan tadi sudah disampaikan, tinggal menambahkan huruf E dan D di akhir katanya. Adapun yang tidak beraturan, yang ini harus sedikit dihafal. Contohnya, misalnya eat, ya, eat itu makan kan. Nah, untuk verb 2-nya enggak eaten, tapi eat, ate, eaten. Nah, berarti verb 2-nya ate. Tulisannya ini dia di sini, ate. Oke. Nah, itu bentuk kedua. Sehingga kalau kamu ingin menyatakan aku kemarin makan roti, berarti bukan I eat tapi I ate, karena verb 2. I ate bread yesterday. I ate bread yesterday. Itu ya, seperti itu. Kemudian tidak hanya eat jadi add saja, banyak. Drink, ya, drink, drank, see, saw, sleep, slept, oke, swim, swam, go, went. Nah, itu beberapa verb kedua yang tidak beraturan. Nah, kamu bisa pelajari kata-kata itu ya di buku kalian. Oke. Nah, di buku kalian kamu bisa lihat di halaman 53 ya. Di halaman 53 kamu bisa temukan itu semuanya. Oke. Nah, tapi di halaman 53 itu kebanyakan kata kerjanya kata kerja bentuk kedua ya. Oke. Nah, jadi kalau untuk bentuk kedua mudah tadi ya, tinggal tambahkan E dan D aja. Tapi memang untuk kelas 5 saat ini kalian hanya mempelajari verb 2 yang regular atau yang beraturan, dengan kata lain yang akhirannya E dan D saja. Jadi tidak usah bingung, tidak usah takut dengan kata kerja yang tidak beraturan, karena itu nanti pelajarannya di kelas 6 ya, yang tidak beraturan. Nah, yang harus kalian hafalkan adalah kata-kata kerja yang beraturan, berarti gampang ya. Seperti cook jadi cooked, play, played ya. Kemudian open, opened, close, closed, seperti itu. Oke, sekarang mari kita buat contoh soal atau kalimatnya dulu ya. Untuk kalimat ada 3, ada positif, negatif, dan tanya. Untuk bentuk positif gampang sekali. Kalian tinggal menambahkan verb 2 aja ya, seperti ini. Saya ya memasak ayam goreng, berarti I, lihat sini, I cooked fried chicken. Itu untuk bentuk positifnya. Sedangkan untuk bentuk negatifnya kalian tinggal menambahkan kata didn't. Tulisannya seperti ini, didn't. Oke, itu singkatan dari did not, disingkat menjadi didn't. Apa artinya? Artinya tidak. Saya tidak. Berarti kalau tadi, kalau kita ambil dari kalimat yang positif, saya tidak memasak ayam goreng, berarti I didn't cook fried chicken. Nah, di sini yang harus kalian ingat dan pahami adalah kalau ada kata didn't atau bentuk negatif dari past tense, maka verbnya kembali ke verb 1 yang asalnya cooked ditambahkan ed. Karena ada didn't, maka menjadi cook kembali. Jadi I didn't cook rice. Oke. Nah, kembali lagi. Jadi untuk negatif itu tinggal tambahkan did not atau didn't. Setelah itu baru verb ke 1. Oke, paham ya? Bisa ya? Mudah-mudahan bisa ya. Lihat di halaman 53 nanti ya, pahami. Kemudian setelah itu ada bentuk tanyanya ya, atau dengan kata lain interrogatif. Untuk bentuk tanya, kalian hanya memindahkan did ke depan.
Jadi yang asalnya I didn't menjadi did I, atau did you, did we, did they, did she, did he, did Mr. Don. Nama orang juga menggunakan did ya. Jadi semua subjek itu menggunakan did. Nah, did ini kalau disimpan di depan artinya apakah atau bertanya. Contohnya, did you cook fried chicken yesterday? Oke. Nah, di sini ada did, maka verbnya itu menjadi kembali ke verb 1. Ya, yang asalnya cooken menjadi cook ya. Jadi yang pertama tadi kalau ada didn't, verbnya menjadi verb 1. Kemudian kalau ada kata did juga atau kalimat tanya, maka verbnya, kata kerjanya kembali ke 1 juga menjadi did you cook fried chicken, seperti itu. Paham ya? Good. Bagus kalau paham. Nah, sekarang bagaimana cara meresponnya? Bagaimana cara menjawab dari kalimat tanya ya dalam bentuk past tense? Did you cook fried chicken? Jawabannya mudah. Kalau pertanyaannya you, maka menjadi I. Yes, I did. Ulangi. Apa? Hah? Iya, Iji. Apa, Ji? Ya, bagus. Yes, I did. Pinter. Kalau no, tinggal tambahkan not. Jadi, no, I didn't. Coba Jia. Apa dia? Ya, pinter. No, I didn't. Oke, bagaimana dengan subjek yang lain? Misalnya they atau we. Contoh, did we, ya, did we drink milk yesterday? Jawabannya, kalau depannya we, pertanyaannya we, maka jawabannya juga harus we. Yes, we did. Ulangi, coba Marisa. Yes, we did. Kalau enggak, no, we didn't. No, we didn't. Ya, coba Raisa. Oke, no, we didn't. Good. Bagaimana kalau they? They berarti did they? Did they sleep ya last night? Did they sleep last night? Nadira, coba Nadira kelas B. Coba jawab Dira. Apa? Yes, they did. Good. Yes, they did. Pinter. Oke. Kemudian kalau no-nya gimana? No, ya. Bisa? Latif. Latif apa tip? No, they didn't. Pinter. Good. Thank you. Bisa ya? Bagaimana dengan he dan she? Sama aja. Ya. Pakai did she, did he, sama. Nanti jawabannya ngikutin. Kalau depannya he, jawabannya he. Di depannya pertanyaannya she, jawabannya she. Paham ya? Oke, kalau paham bagus. Alhamdulillah. Oke, jadi nanti untuk memahami buku ini ya, kalian silahkan baca aja tadi halaman 53 ya, halaman 53. Di 53 kalian bisa temukan ya beberapa contoh tentang past tense ya. Ada jawaban positif, ada jawaban negatif ya. Kemudian bagaimana merubah verb 1 menjadi verb 2. Di sana kalian bisa temukan ya. Untuk latihan soalnya, oke, coba kalian kerjakan halaman 54 saja. I'm sorry, maaf, jangan 54 lah, kejauhan. Oke. Kalian kerjakan halaman 49 ya, yang awal-awal aja. Kalian kerjakan halaman 49 bagian atas dan bawahnya saja ya. Bagian atas tinggal memilih mana kalimat yang benar, yang sesuai dengan rumus past tense tadi ya. Sedangkan yang bawah tinggal kalian pilih di dalam kurung ya, in the bracket, choose one in the bracket. Pilih salah satu dalam kurung mana yang sesuai dengan soalnya. Paham ya? Oke, kalau paham, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian di rumah juga bisa mengerjakannya dengan sendiri ya. Kalau bisa jangan dibantu sama mama sama ayah ya. Oke, I think enough for this time. Thank you for watching. Thank you for attention and see you next week. Bye bye. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.